like, comment, and subscribe. Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Vina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri, yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik, karena ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai anggota Polri, sebagai bayangkari negara. Nah ini yang fungsi itu loh. Sekarang ketika temannya Aep mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Aep dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Yang harus dilakukan adalah antar lawyer berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena fungsi lawyer dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya ya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu, maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian Aep pun pasti diduga palsu. Karena kesaksian Dede dan Aep diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut menurut saya sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Cuman saya menegaskan di sini, saya itu hari ini bukan lawyer yang membela siapapun. Saya ini adalah orang sebagai warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kapasitas sebagai wartawan, tidak punya kapasitas sebagai penyidik, dan tidak punya kapasitas sebagai anggota legislatif karena saya sudah mengundurkan diri. Nah, kapasitas saya hari ini adalah sebagai warga masyarakat yang dianggap ditokohkan mungkin di Jawa Barat untuk menyajikan data dan fakta pada siapapun, pada lawyer, pada keluarga korban, pada keluarga terpidana, pada jajaran kepolisian. Ini ada fakta-fakta yang saya temukan. Yuk kita rembukan bareng-bareng, kita cari duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga kasus ini bisa menemukan jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Apa sih social solidarity? Apa yang membuat kasus ini 8 tahun susah terbuka? Saya jelaskan. Yang pertama adalah keluarga korban juga ekonominya tidak mampu, khusus Vina, ya, bukan keluarga berada. Kemudian keluarga terpidana juga ekonominya tidak mampu. Saksi-saksi ekonominya tidak mampu. Mereka kalau berurusan dengan penyelidikan, penyidikan, bolak-balik diperiksa, itu meninggalkan pekerjaan. Ketika meninggalkan pekerjaan, maka kehilangan penghasilan. Ketika kehilangan penghasilan, maka dapurnya tidak ngebul lagi. Sehingga kehadiran saya adalah untuk mengadvokasi berbagai kebutuhan